Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Joshua Gabriel Emanurung, mahasiswa dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan tentang penggunaan AI dalam sistem informasi akuntansi. Nah, saya memilih tema ini karena saya melihat di tengah perkembangan teknologi, marak sekali penggunaan artificial intelligence atau AI, sehingga saya akan membahas mengenai analisis perkembangan teknologi AI tersebut dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu secara singkat mengenai SIA ya, sistem informasi akuntansi. Secara sederhana, SIA itu adalah sistem yang membantu perusahaan mengubah data transaksi menjadi informasi yang berguna. Misalnya ketika perusahaan melakukan penjualan barang gitu, transaksi tersebut awalnya hanya berupa data mentah ya, raw data, misalnya seperti tanggal penjualannya, kemudian siapa nama customernya, nama pelanggannya, jumlahnya berapa dibeli, apakah kemudian ada diskon, kemudian bayarnya via misalkan eh, debit kah atau cash. Nah, itu metode pembayarannya gitu ya. Nah, ini data-data mentah ini kemudian tidak diproses gitu ya. Sehingga SIA nanti ini berfungsi sebagai memproses data tersebut untuk nanti kemudian bisa eh, apa namanya dijadikan sebagai eh, dasar keputusan bagi manajemen. Gitu. Nah, eh, kemudian fungsinya ya. Mengapa SIA itu dibutuhkan dalam bisnis ya? Secara singkat sebenarnya secara internal ya, manajemen internal membutuhkan informasi yang detail ya, yang detail, terstruktur, dan bisa diakses kapan aja gitu ya. Nah, jadi eh, SIA ini berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Misalnya tadi jika membutuhkan misalkan laporan kinerja, laporan anggaran misalnya, biaya produk dan lain-lain. Nah, SIA ini bisa membantu perusahaan untuk memberikan keputusan bagi internalnya gitu. Oke, kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, SIA ini memproses berbagai data ya. Salah satunya transaksi yang tadi saya kasih contoh, transaksi penjualan. Uh, Nah, dalam SIA sendiri itu dia mempunyai beberapa siklus transaksi nih. Jadi misalkan ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, produksi, sumber daya manusia, penggajian, bahkan sampai siklus pencatatan buku besar dan pelaporan laporan keuangannya gitu. Nah, apa itu siklus pendapatan? Tentu berkaitan dengan pendapatan misalkan penjualan barang atau jasanya, penerimaan kasnya. Jadi prosesnya itu, proses transaksi bisa dimulai dari PO ya, pemesanan, kemudian pengiriman, penagihan, pembayaran, sampai dengan eh, apa namanya ya, dari hulu ke hilir lah gitu sampai kasnya diterima gitu ya. Nah, kemudian kalau pengeluaran berkaitan dengan pembelian barang yang eh, berhubungan dengan kegiatan usaha maupun penunjang daripada perusahaan itu sendiri ya. Misalnya membeli bahan baku, membeli ATK, kemudian pengeluaran dalam bentuk gaji, gaji nanti khusus di penggajian. Nah, kemudian pembelian, eh, pokoknya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan perusahaan gitu untuk operasional. Misalnya prosesnya berarti dari permintaan pembelian, pemesanan, penerimaan barang sampai pembayaran kepada si vendor atau supplier tersebut. Nah, kalau produksi ini menyangkut produksi ya, biasanya manufaktur atau ya biasanya manufaktur gitu. Jadi mengubah bahan baku yang tadi sudah dibeli dari siklus pengeluaran diubah menjadi barang jadi, kemudian barulah nanti eh, menjadi barang yang siap dijual. Kemudian pada saat dijual ini nanti masuk ke siklus pendapatan gitu. Nah, kemudian siklus penggajian mencatat segala data karyawan ya, dari waktu kerja, perhitungan gaji, pembayaran gaji dan semua. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya AI ya? AI dalam
SIA ini. Ya tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang AI, tentang SIA. Nah kemudian AI ini eh, apa hubungannya gitu ya. Nah jadi AI ini terdapat tiga peran utama, yaitu pengelolaan transaksi, pelaporan keuangan, pengendalian internal. Jadi dia dapat membantu otomatisasi dari data yang masuk, ya. Kemudian dia melakukan rekon, kemudian dia menganalisis data tersebut, kemudian dia bisa memprediksi kinerja masa depan, ataupun dia bisa memprediksi apakah terdapat anomali di masa depan atau potensi kecurangan secara real time. Misalkan ada transaksi, uh, kita bisa memasukkan data sebuah transaksi ke dalam AI. AI ini dapat membaca faktur secara otomatis, ya, membaca dokumen-dokumen pendukung juga secara otomatis, sehingga ini mempercepat proses dalam pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia, ya. Misalkan staff biasa harus mengetik invoice satu-satu, misalkan nama vendornya siapa, nomor invoice dan segala macam. Namun dengan ada AI ini menjadi otomatis, akan menjadi lebih cepat. Nah ini sebuah keuntungan bagi perusahaan, karena artinya flow perusahaan uh, atau kinerja perusahaan dalam hal-hal yang bersifat clerical, ya, atau bersifat berulang-ulang gitu ya, kegiatan yang berulang-ulang akan menjadi bisa lebih efisien gitu. Nah, kemudian itu dalam pembacaan analisis, ya. Kemudian ada lagi di AI juga dapat bisa membantu pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Jadi seperti yang saya bilang, dia dapat membantu menyusun pelaporan. Kemudian dia juga dapat bisa melakukan pengendalian internal. Contohnya misalnya melihat apakah ada potensi fraud di sana, apakah ada kesalahan pencatatan di sana. Nah, ini tentunya akan memitigasi hal-hal yang menyebabkan pelaporan keuangan itu menjadi tidak berkualitas. Gitu. Jadi seperti itu saja peran AI ya, dalam sistem informasi akuntansi. Semoga bermanfaat. Dan jika ada komentar atau jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.